Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu. Berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan memelihara hidup kita. Amin. Pada hari ini kita sampai pada topik hukum Taurat dan sunat tidak mencapai Kerajaan Allah. Di dalam Roma 2 ayat 17-29, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamu, nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini menjelaskan kepada jemaat di Roma, di mana Paulus menjelaskan kepada jemaat yang sedang terbelah, yaitu jemaat yang fokus kepada hal-hal yang lahiriah, adat istiadat Yahudi atau agama Yahudi, sementara di pihak lain yang sudah fokus kepada hukum kasih karunia, yaitu di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan tegas Paulus mengatakan di sini, pertama-tama memuji orang Yahudi yang bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, tahu akan hal yang baik dan yang jahat. Kemudian diajar dalam hukum Taurat, yakin sebagai penuntun orang buta dan menjadi terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, pengajar orang-orang yang belum dewasa, dan kemudian karena mereka mempunyai kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ini sesuatu yang luar biasa. Yahudi dipilih dan memang sangat perfect. Hukum Taurat sangat luar biasa sempurna. Namun kita lihat paradoks atau bertentangan sekali dengan ayat berikut di dalam ayat 21-24, bahwa mereka mengajar orang lain tetapi tidak mengajar diri mereka sendiri juga. Mengajarkan orang lain tetapi tidak melakukan. Mereka mengajar orang supaya tidak mencuri tapi mereka sendiri mencuri. Mengajar orang lain supaya tidak berzina tapi justru berzina. Mengajar orang lain tidak menyembah berhala tetapi justru merampok rumah berhala. Dan ini merupakan sesuatu yang ditanyakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum Taurat benar-benar tidak dapat mencapai kerajaan Allah. Bahkan Yesus dengan sangat tegas mengatakan di dalam kitab Matius, apa yang menjadi bagian daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tahu, bahkan ahli dalam hukum Taurat, apabila mereka tidak melakukannya. Di dalam Matius 23 ayat 13-15, Yesus mengatakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang,
sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yesus sangat tegas kepada ahli-ahli Taurat. Jadi sama seperti Paulus tadi tegas kepada ahli Taurat dan orang Yahudi yang sangat ahli, yang sangat perfect di dalam hukum Taurat, bahwa mereka mengalami yang namanya akibat daripada ahli saja dalam Taurat tetapi tidak melakukan, yaitu celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat telah menjadi gagal. Puji Tuhan, Yesus datang. Bagian kita adalah datang pada Yesus. Kemudian di dalam bagian yang lain dari kitab Roma itu disebut begini, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Jadi sunat dengan Taurat itu seperti dua sisi mata uang. Jika yang satu diabaikan, maka yang lain menjadi batal. Jika yang satu dibatalkan, maka yang lain yang tadinya sudah berhasil turut menjadi batal. Disebutkan di sana, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang Yahudi secara lahiriah, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Jadi Taurat itu fokus kepada daging dan yang lahiriah, tetapi hukum kasih karunia fokus pada hati. Kita melihat bahwa ada orang yang melakukan dengan tanpa cacat, tetapi menyebutkan bahwa itu pun tidak membawa dia sampai kepada kerajaan Allah. Di dalam kitab Filipi 3 ayat 1b sampai 11, Paulus menjelaskan siapa dirinya dalam hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Demikian firman Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi sangat jelas sekali, Paulus sangat perfect, sangat melakukan. Jadi Paulus sangat perfect melakukan hukum Taurat.
Dia orang Farisi, Yahudi asli, orang Ibrani, suku Benyamin, dan luar biasa. Tetapi hal yang dahsyat Paulus katakan di sini, bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi pengetahuan Taurat, sunat bahkan disebut, karena dia disebut disunat pada hari ke-8. Kenapa? Karena Paulus telah menjadi pengikut Kristus sejati. Dia menjadi orang Yahudi yang sejati, bukan lagi secara lahiriah. Dia hatinya disunat, spiritnya diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita temukan hal yang sangat kuat, bahwa Taurat telah gagal mencapai kerajaan Allah. Hanya Kristus disebut di sana dalam ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, sekalipun kita punya alasan untuk percaya. Dan Paulus menegaskan di dalam ayatnya yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Injil Kerajaan Allah, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, menjadi inti daripada keselamatan, bukanlah melakukan hukum Taurat dan hukum sunat. Kiranya hari ini jelas kepada kita bahwa tahu dan melakukan pun itu tidak mencapai kerajaan Allah. Apalagi tahu namun tidak melakukan, bahkan menjadi batu sandungan, celaka. Dan kemudian tanpa cacat melakukannya, seperti Paulus, juga tidak akan pernah bisa mencapai kerajaan Allah. Hanya Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan pintu menuju kerajaan Allah. Amin. Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami semua hari ini pencerahan dari Tuhan. Ajarlah kami firman-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati menerima dan melakukan bagian kami. Mempercayai Yesus Kristus satu-satunya jalan. Hukum Taurat telah gagal. Hukum sunat pun telah gagal. Hari ini, sunatlah hati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang percaya, Kristen yang rohani. Tidak memperhatikan hal-hal yang lahiriah, tetapi memperhatikan hal-hal yang rohani. Bahkan menganggap hal-hal yang lahiriah merupakan sampah, rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Hari telah berganti dalam hidup ini, kau mencari artinya namun tak mendapat. Tak ada yang berarti dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus jadi pilihanmu. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Ambillah keputusan dalam hidup ini, agar kau tak kecewa hanyut dalam dosa. Esok kan terlambat, janganlah engkau tunda.
mulai sekarang ambillah keputusan dalam hidup ini, agar kau tak kecewa hanya dalam dosa, agar kau tak kecewa hanya dalam dosa. Putuskanlah